Suci yang cintai, kembali di video yang biografi Wayang Purwo. Kali ini tokohnya jarang disebut, ya jarang, karena memang jarang keluar tokoh ini, yaitu Pratolo Maryam. Ya mungkin ada yang baru dengar wayang namanya Pratolo Maryam. Pratolo Maryam itu kalau di dalam wayang Jawa, ya di dalam pedalangan Jawa itu disebutnya adalah Bukbis. Bukbis. Dia itu putranya Prabu Dasamuka, putranya Prabu Rahwanaraja dengan Dewi Urangayun. Ya, dengan Dewi Urangayun. Dewi Urangayun itu putranya yang Manik Lodro. Putranya yang Manik Lodro dari Kondo Bumi. Nah, pada suatu ketika si Pratolo Maryam yang memiliki haji-haji luar biasa itu, kenapa luar biasa? Karena dia mempunyai topeng wojo. Karena makanya dia juga disebut dengan Aryo Topeng Wojo. Itu topeng wojo kalau perang, kalau topengnya itu dipakai, maka musuhnya yang melihat topeng itu hangus terbakar. Jadi sangat luar biasa itu orang, ya. Pada saat perang besar antara negeri Alengka dan negeri Poncowati, ya, masalahnya adalah masalah Dewi Sinta waktu itu, ya. Maka Pratolo Maryam datang ke negara Astina mencari bapaknya. Ke negara bukan Astina, negara Alengka, ya, mencari bapaknya. Dia membawa serta saudaranya, satu ibu tapi lain bapak, namanya Trigonggo. Trigonggo wujudnya adalah kera, bulunya putih. Trigonggo itu saudaranya dia, saudaranya Pratolo Maryam itu. Sama ibunya sama bapaknya berbeda. Begitu dia masuk ke Alengkodrojo menghadap Prabu Rahwanaraja, Prabu Rahwanaraja mengatakan, boleh kamu menjadi anakku, boleh kamu tak akui sebagai anakku, tapi kamu harus bisa menculik Romo dan Laksmana. Kalau kamu bisa menculik Romo dan Laksmana, maka kamu adalah benar-benar anakku. Wah. Padahal pada waktu masuk ke Alengkodrojo itu yang namanya Trigonggo ditinggal di alun-alun, karena memang bukan mencari bapaknya. Kalau Trigonggo, ya, bukan bapaknya, bukan itu, beda bapaknya, tapi sama-sama ibunya. Dia ngomong sama Trigonggo, Trigonggo, kamu kan punya aji sirep. Bagaimana kalau kamu sekarang ke Poncowati? Di sana kamu terapkan itu aji sirep itu untuk mengambil Prabu Romo dan Laksmana. Oh, boleh. Datang. Aji sirep diterapkan di situ. Prajurit Poncowati yang kebanyakan terdiri dari para wanara tidur semua, termasuk Hanoman. Padahal Hanoman panglima perang di situ. Nah, supaya Prabu Romo dan Raden Laksmana kalau malam itu tidak diculik oleh orang, makanya dia dimasukkan ke dalam kendogo. Kendogo itu semacam kotak, tapi dari tembaga. Kotak itu diperkecil sama Anoman, terus dimasukkan ke kancing gelung dia. Udah nggak ada yang bisa. Itu ceritanya. Tapi karena dia dalam keadaan kena sirep tadi, Trigonggo langsung masuk mengambil kendogo itu. Diambil sama Trigonggo. Anoman sadar, loh, ini tadi kayak ada bayangan putih mengambil. Wah, bener nggak ada, dikejar. Trigonggo sampai di Alengkodrojo menyerahkan kendogo itu kepada Pratolo Maryam atau Bukbis atau Aryo Topeng Wojo itu. Diserahkan Prabu Dasamuka, Prabu Rahwana. Wah, seneng banget, bener kamu memang anakku. Ya, kamu memang bener-bener anakku. Pratolo Maryam udah diakui sebagai anak.
Nah, Trigonggo tahu kalau tadi dikejar sama orang, dia keluar lagi, ketemu sama yang ngejar. Wah, sama-sama ketek, sama-sama kerak, putih warnanya, sama persis. Akhirnya dia berperang antara Trigonggo dan Anoman. Wah, perang ramai banget. Pada saat perang ramai banget itu, turunlah Bathara Narada. Brekenjong waru doyong tekaru wong. Anoman. Kula wonten ingkang dawuh pangandika pukula. Brekenjong. Ita kula nggih Anoman iku Trigonggo anakmu dhewe nggih, putramu saka Dewi Urangayun. Trigonggo nuwun wonten ingkang dawuh pangandika kuwi bapakmu Anoman nggih. Wis masa padha kula narsa makayangan terbuang lagi. Wah, dipeluk. Ternyata kamu anakku. Udah, sekarang ambil itu kotaknya. Kembali diambil kotaknya tadi. Ternyata kotaknya baru berada di hadapannya Dasamuka. Merencanakan bagaimana cara membunuh dua orang yang ada di dalam Kendogo itu. Seperti biasanya Trigonggo kasih aji sirep ngantuk Dasamuka. Ya, begitu Dasamuka liar-liar ngantuk diserobot itu. Kasih ke Anoman. Nah, Pratalamarya melihat yang itu. Loh, gimana kok kayak gini kok diserobot lagi? Wah, perang. Satu saudara, satu ibu lain bapak itu bertempur mati-matian antara Trigonggo dan Pratalamarya. Apa yang terjadi? Trigonggo kalah. Karena apa? Karena Pratalamarya pakai topeng baja. Trigonggo kepanasan, lari. Bulunya sudah pada terbakar. Terus dia ngomong sama Anoman, sama bapaknya, aku nggak kuat. Gimana ini caranya? Udah kamu mikir tandingannya Anoman. Anoman perangkat sama Pratalamarya. Ya. Kalah Anoman. Panas banget. Waduh. Mundur. Ketemulah dengan Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisana itu adalah adik Dasamuka, adik Rahwana yang berada di pihak Prabu Ramawijaya. Anoman, kamu jangan melawan itu dengan tenagamu. Kamu pakai aja cermin. Kamu bawa cermin. Nanti sinar itu akan memantul dan mengenai dia sendiri, dia akan mati. Oh begitu ya, wah berangkat. Perang Anoman. Anoman perangnya bawa cermin. Ketemu sama Pratalamarya, wah langsung topeng wajonya dipakai lagi, sinarnya menyala kena cermin itu. Begitu kena cermin itu memantul cahayanya. Cahayanya memantul kena Pratalamarya. Pratalamarya terbakar hangus. Dan tewaslah Pratalamarya atau Bukbis atau Arya Topeng Wajo dalam pertempuran itu. Ya. Ini Pratalamarya. Pratalamarya adalah putra dari Prabu Dasamuka atau Prabu Rahwana Raja dari Dewi Urangayun. Sedangkan Trigonggo tadi yang ketek putih itu putranya Hanoman dengan Dewi Urangayun. Tapi Dewi Urangayun itu suaminya dua, gitu ya ceritanya. Trigonggo atau Bukbis atau Arya Topeng Wajo. Anak cucu yang cintai, terima kasih atas subscribe, like, share-nya. Terima kasih juga komentarnya. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Kanthi Santi Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.